Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan GKI Klasik Solo dan simpatisan dimanapun berada. Semoga selalu sehat, semangat dan sukacita dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kasih, masih dalam nuansa Valentine Day. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu kasih. Mari kita bersama menyanyikan. Kalau Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan saya menyanyikan lagu ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar dan kami siap memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kudus dan kekal, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita membaca satu ayat dari bagian firman Tuhan yang kita ambil dari Injil, yaitu Matius pasal 19 ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan untuk kita. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apapun? Yang berbahagia kita yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah mengikat janji dalam pernikahan kudus, tentu kita tahu konsekuensinya secara khusus sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita siap untuk memasuki dunia pernikahan, bagi yang sudah menikah tentu punya banyak 1001 macam pengalaman, istilahnya sudah makan asam garam gitu ya. Bagi yang mungkin sedang dalam proses berpacaran ataupun sudah memasuki jenjang pertunangan, tentunya pasti semakin serius dalam mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Kita tahu bahwa perikop yang kita baca tadi adalah percakapan antara siapa? Orang-orang Farisi dengan Tuhan Yesus yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk bertanya dengan tulus, bertanya dengan sungguh-sungguh, karena memang mereka ingin mengerti dan mereka ingin melakukan apa yang disabdakan Tuhan Yesus. Tetapi tadi dikatakan
oleh penulis Injil Matius bahwa mereka datang ingin mencobai dia. Dengan apa? Dengan bertanya, apakah diperbolehkan seorang suami menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, Bapak Ibu Saudara, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tahu bahwa dalam kehidupan berumah tangga atau pernikahan Kristen tidak diperbolehkan untuk bercerai. Itu prinsip yang utama. Menikah hanya untuk apa? Sekali seumur hidup. Sampai apa? Maut memisahkan mereka, memisahkan kita yang menjalani pernikahan itu. Namun orang-orang Farisi juga melihat fakta bahwa kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu, orang-orang Yahudi, mereka itu melakukan perceraian dengan alasan apapun. Yaitu kalau normalnya ya alasan yang diperbolehkan bercerai itu atau menceraikan, seorang suami menceraikan istri kalau istrinya itu kedapatan berzina. Itu konteks dulu seperti itu. Sehingga suami boleh menceraikan istrinya, namun harus dengan surat cerai yang resmi, yang sah. Jadi itu yang harus dipikirkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, dan juga tentu bagi kita pada saat ini, bahwa tentunya kita semua yang telah memasuki kehidupan pernikahan atau yang akan memasuki kehidupan pernikahan tidak pernah terbesit ingin bercerai. Inginnya ya menyatu sampai apa? Tidak hanya sampai kakek ninen, tetapi sampai maut memisahkan. Itulah inti kasih. Sebagaimana pada saat ini kita masih dalam nuansa atau suasana Valentine Day, hari kasih sayang. Diingatkan bagi kita sebagai seorang suami untuk mengasihi istrinya. Pula seorang istri harus menghormati suaminya. Ada give and take, ada apa? Saling menerima dan memberi. Jadi saling memberikan apa? Kebahagiaan. Menepati janji, sumpah setia. Kalau ada permasalahan, bagaimana? Mari kita upayakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk bisa dicari jalan keluar yang terbaik, dicari jalan keluarnya. Supaya apa? Masalah yang mungkin maaf Bapak Ibu Saudara Saudari alami, yang memang mungkin tidak mudah dan berat, tetapi kita percaya bukan bahwa kalau kita masih memiliki kasih, kita memiliki cinta yang mula-mula terhadap pasangan kita, tentu kita tidak akan meninggalkan pasangan kita. Terlebih ketika kita meninggalkan pasangan kita karena maaf ada pil atau will. Pil itu bukan tablet ya kan, tetapi pria idaman lain, atau will, wanita idaman lain bagi si pria. Nah, itu suatu kejahatan dalam kehidupan pernikahan. Bagi Tuhan Yesus seperti itu. Jadi tidak boleh seorang itu menceraikan istrinya kalau dia itu memiliki niatan jahat, ingin meninggalkan istrinya bukan karena istrinya tidak cakap, bukan karena istrinya tidak patuh, tetapi karena dia tergoda oleh pasangan wanita lain. Demikian juga seorang wanita ketika dia tergoda dengan laki-laki lain, ingat bahwa yang berhak memisahkan pernikahan itu adalah maut. Artinya apa? Ya biar Tuhan yang memisahkan itu, bukan karena keinginan kita, keegoan kita sebagai seorang suami atau juga sebagai seorang istri. Penting bagi anak-anak muda yang ingin memasuki kehidupan berumah tangga, dipertimbangkan masak-masak betul-betul apakah wanita atau laki-laki pasangan saudara itu adalah pilihan dari Tuhan. Bicarakan semuanya dari awal supaya ke depan
semuanya menjadi lebih enak. Ada keterbukaan satu dengan yang lainnya. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan pernikahan. Mari kita menjaga kekudusan pernikahan kita. Bagi yang sudah menikah, setialah dengan pasangan masing-masing. Dan juga bagi yang ingin menjalin pernikahan atau menuju jenjang pernikahan dalam pacarannya, persiapkan dengan baik-baik. Supaya semuanya sungguh kita siap untuk menghadapi tidak hanya yang hal menyenangkan, membahagiakan, tetapi hal yang sulit, yang tidak mudah kita jalani pun kita siap untuk menghadapinya. Karena tujuan kita adalah membina pernikahan, hubungan relasi yang spesial dengan pacar kita, dengan kekasih kita untuk seumur hidup. Tuhan memberkati kehidupan pernikahan kita semua, sehingga menjadi berkat bagi anak-anak yang dilahirkan, bagi keluarga, bagi saudara seiman, bagi semua yang ada di dalam kehidupan kita. Mencontoh melihat kehidupan kita yang setia dalam pernikahan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menguatkan kita melalui firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami memohon kasih karunia Tuhan di dalam memasuki kehidupan pernikahan bagi saudara-saudari kami, bagi yang sudah memasuki kehidupan pernikahan, dalam pergumulan, dalam permasalahan, dalam kesulitan yang dihadapi. Tuhan berkati, Tuhan bantu supaya dapat menghadapi setiap pergumulan, permasalahan yang ada, selalu memegang teguh apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahwa pasangan hidup suami atau istri adalah pemberian Tuhan, karunia Tuhan yang harus dijaga, yang harus dikasihi, dicintai, disayangi. Dan juga untuk anak-anak muda-mudi yang sedang dalam berpacaran ataupun sudah memasuki proses pertunangan, Tuhan juga berkati supaya cinta kasih di antara mereka semakin kokoh, semakin kuat, semakin teguh, sehingga mantap di dalam memasuki kehidupan berumah tangga. Bapa yang penuh kasih, mampukan kami untuk mewujudkan hidup kasih, terlebih pada masa atau nuansa suasana di hari kasih sayang Valentine Day ini, agar kami sebagai orang tua sungguh mewujud nyatakan cinta kasih kepada anak-anak kami, dan juga anak-anak mewujud nyatakan cinta kasih kepada orang tuanya. Kami sebagai keluarga juga mewujud nyatakan cinta kasih kepada saudara-saudari kami. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Di dalam nama-Mu kami menyerahkan kehidupan kami supaya menjadi saluran berkat, sarana kemuliaan Tuhan melalui kehidupan pernikahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, renungan firman Tuhan dalam Bina Iman pada saat ini telah usai. Tuhan memberkati, menyertai kita semuanya. Amin.